Oke, selamat siang para sedulur YouTube saya dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Agung Wijanarko ya. Kebetulan di siang hari ini saya lagi di depan ikan cupang peliharaan saya nih di rumah. Jadi saya selain biasanya sih cerita tentang ternak ayam, cuman saya juga punya hobi melihara ikan cupang ya, yang di dalam rumah. Tuh koleksi ikan cupang saya. Nah, mungkin di siang hari ini saya pengen berbagi cerita tentang pengalaman berternak ikan cupang ya. Saya dikit-dikit pelihara ikan cupang. Nah, saya ingin berbagi cerita tentang manfaat daun ketapang ya untuk media ikan cupang. Jadi kan sering mungkin teman-teman lihat kok, kalau di akuarium yang untuk melihara ikan cupang sering-sering orang lihat airnya agak kecoklatan gitu ya, keruh kecoklatan, dan ada daun ketapang yang ditaruh di tempat media pemeliharaan ikan cupang ini ya. Jadi mungkin teman-teman nanya ya, mungkin teman-teman sering bertanya dalam hati, apa sih sebetulnya manfaatnya daun ketapang itu untuk ikan cupang? Jadi kalau dari pengalaman saya, secara garis besarnya itu manfaatnya ada 4 manfaat daun ketapang untuk pemeliharaan ikan cupang. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jadi salah satunya manfaat pertama adalah untuk ini ya, menurunkan pH air ya. Jadi kalau kita mau melihara ikan biasanya kan kita cek ya, ini pH-nya pakai pH meter nih. pH meter itu biasanya kalau pH yang normal itu untuk air 7,35 ya. 7,35 sampai 7,45. Nah, di atas itu sifatnya basah, di bawah itu antara 6-4 itu pH-nya itu asam. Di dua-duanya asam sama basah itu sebenarnya kurang bagus untuk perkembangbiakan ataupun untuk kelangsungan hidup ikan cupang. Nah, kalau yang air kayak air rawa itu sifatnya agak asam ya. Nah, kalau air-air yang dari bak mandi, kemudian dari sumur tuh kadang-kadang agak basah. Basah itu artinya di atas 7,35 ya. Di atas 7,35, di atas 7,45 pH-nya itu. Itu sifatnya basah. Nah, sifatnya daun ketapang ini juga nanti untuk mengasamkan itu ya, menurunkan kadar basahnya, dia sifatnya agak asam. Jadi kalau untuk media yang pH airnya itu udah rendah di bawah 7,5, taruhlah di antara 6,5 ke bawah, jangan ditambah daun ketapang lagi, justru akan nambah keasaman pH airnya ya. Dan itu nggak bagus untuk kelangsungan hidup ikan ya, ikan cupang itu sendiri. Baik kalau lagi dipelihara untuk kesehatannya, untuk pertumbuhannya, juga untuk kalau ketika kita pijain juga nggak bagus kalau pH-nya terlalu asam. Nah, fungsinya daun ketapang ini sebetulnya kalau kita ambil airnya itu dari air-air dari bak mandi, dari sumur bor, itu biasanya pH-nya itu di atas 7,35 ya. Tuh, di atas 7,35 itu pH-nya udah termasuk basah. Untuk ngaseminya biar dia nggak, mungkin pH-nya 7,5 ataupun sampai 8, itu baru kita gunain daun ketapang. Daun ketapang ini sifatnya nanti ngasemin, jadi nanti ketika pH-nya yang tinggi, yang basah, kalau kita kasih daun ketapang nanti akan mulai nurun ya, dekat ke arah normal. Jadi juga jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak justru airnya pH-nya terlalu asam. Warnanya kan nanti gelap tuh ya. Kalau terlalu asam nanti juga nggak bagus untuk kelangsungan hidup ikan cupang kita. Makanya ada bagusnya kita cek dulu nih pakai pH meter. Jadi kalau biasanya sih kalau air-air dari bak mandi ataupun dari sumur bor itu kadang-kadang terlalu basah, pH-nya di atas 7,35, kalau di 7,5 sampai 8. Nah, itu nanti caranya untuk netralisirnya biar dia ke arah normal, dikasih daun ketapang ya. Daun ketapangnya nggak usah banyak-banyak teman-teman nih. Itu salah satunya ya, untuk menetralisir pH air yang terlalu basah kita gunain daun ketapang, itu satu. Kedua juga untuk kenyamanan ya, untuk biar ikan cupang kita itu kadang-kadang nggak terlalu stres, karena nanti kalau
kita bikin dia itu posisinya ke seperti sifat alamiahnya. Jadi kalau ikan cupang itu kan sebenarnya kalau di habitat alaminya kan hidupnya mereka di rawa-rawa ya, dan airnya kan agak gelap gitu kan, agak gelap, agak keruh gitu kan. Kalau kita airnya dari air sumur ataupun sumur bor ataupun dari PDAM gitu kan, kadang airnya kan jernih. Jadi dia kadang-kadang kurang nyaman. Kadang-kadang bisa stres juga ketika kita pindahin dari tempat yang agak gelap ke terang. Nah, untuk mengkondisikan ikan cupang hidup di alamnya yang alamiahnya, ada baiknya kita kasih daun ketapang. Sifatnya kan nanti gelap ya. Jadi dia nanti kita bikin suasananya hidup seperti di kondisi alaminya gitu. Tuh yang kedua ya, tadi manfaat daun ketapangnya yang kedua. Manfaat daun ketapang kedua itu ya. Itu manfaatnya satu tadi untuk menurunkan pH ya, yang air yang sifatnya basah. Kedua untuk apa? Mengkondisikan ikan cupang itu hidup seperti di lingkungan alamiahnya. Ketiga, berdasarkan beberapa literatur ternyata daun ketapang itu mengandung zat ya, antibakteri, anti jamur atau anti fungi, juga antivirus. Nah, ini kan kadang-kadang kalau kita melihara ikan cupang ini sering terjadi infeksi ini ya, infeksi bakteri. Kalau nggak infeksi bakteri biasanya jamur ya, pada mutih itu ada jamur di tubuh ikan cupang kita. Nah, salah satunya untuk mengantisipasi itu infeksi bakteri, virus ataupun karena jamur, itu salah satunya adalah kita mengkondisikan medianya dengan ditambahin daun ketapang. Karena ternyata hasil penelitian itu daun ketapang mengandung zat-zat yang bersifat antibakteri, antivirus, dan juga anti jamur. Mantap sekali ya, itu terkumpul di daun ketapang. Jadi kalau medianya kita kasih daun ketapang, insya Allah ya nanti ikan kita terhindar daripada infeksi bakteri, virus ataupun infeksi jamur. Selain itu juga hebatnya daun ketapang ini, ketika nanti terurai ya, ternyata dia mengandung zat makanan ya, kayak asam amino, protein, vitamin. Kalau ketika daunnya itu kita rendam di air ini, ketika terurai nanti bisa jadi zat makanan ikan cupang kita ya. Mantap, di situ ngandung antibakteri, antivirus, juga anti jamur. Juga kalau terurai nanti jadi zat makanan yang bisa untuk pakan tambahan ikan cupang kita yang ada di media. Udah 3 ya. Terus yang keempatnya, berdasarkan beberapa pengalaman teman-teman, untuk ikan-ikan cupang yang susah bertelur ketika dikawinkan dia kurang fertil ya, kurang subur, nggak nelor, itu cara ngatasinya itu pakai ini, media yang dikasih daun ini daun ini tadi ya, daun ketapang ya. Dan ketika dikasih media daun ketapang tuh ternyata berdasarkan pengalaman mungkin ngurangi stres ikannya yang betina yang baru dipindahin, kebetulan ditemukan sama jantan ya yang baru. Itu ternyata yang susah nelor itu kan siklusnya biasanya 2 minggu atau 14 hari ya, dari nelor ke satu, kemudian nanti mau ditelurin lagi untuk pengisiannya. Itu kadang-kadang ada jenis-jenis ikan cupang tertentu yang ketika mau ditelurin tuh susah. Dan ternyata berdasarkan pengalaman beberapa teman-teman yang hobi melihara ikan cupang, salah satunya ngatasinya itu dengan memberikan medianya itu daun ketapang. Nah itu ya, jadi udah 4 berbagi pengalaman dari saya. Mungkin nanti kita lanjutin ke konten-konten tetap ikan cupang ya teman-teman. Ini untuk hobi, untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita ya teman-teman gitu. Nah ini cuman berbagi pengalaman, moga-moga bermanfaat buat teman-teman di rumah yang hobi melihara ikan cupang ya. Ini koleksi ikan cupang saya sebagian ya. Ini yang saya senang nih, yang giant nih, yang raksasa, besar banget ini. Itu gede, ini cupangnya gede tuh. Oke, gitu aja ya teman-teman. Ini berbagi cerita hobi ya teman-teman. Ini salam seduluran aja ya dari saya Agung Wijanarko dari kota Cianjur, Jawa Barat. Dan nggak lupa ya teman-teman,
bantuan subscribe sama like terus sama tekan loncengnya, biar nanti kalau saya bikin konten lagi tentang ikan cupang, teman-teman dapat notifikasi dari saya gitu ya. Oke, gitu aja. Sekali lagi salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko, dari Kota Cianjur, Jawa Barat. Hatur nuhun.